Aku nak susah, dah susah. Kenapa ibu nutup aurat? Karena takut sama azab. Ibu, halo. Seorang wanita sengaja membuka auratnya, satu lembar rambutnya sengaja keluar, dan dia tahu 500 tahun dia bakal kena nunggu masuk surga. Ibu itu tidak ada punya dosa sehingga dia tidak masuk azab neraka, tapi karena rambutnya keluar sikok sengaja 500 tahun dia nunggu antrian masuk syurga. Hati-hati. Nabi sekali hari ibu menangis ni ya. Oh, segan-segan. Uji Siti Aisyah, uji Siti Fatimah. Ngapu abah nangis? Abah ingat waktu masuk jiwa neraka nak malam Isra Mi'raj. Ingat betina tergantung, digantung dengan rambutnya. Sudah tu digantung dengan buah dadonya. Dosa apa bah wong betina itu? Sangkan digantung itu. Itulah umatku, seorang wanita yang keluar rumah tidak nutup aurat. Betina jilbab tu nak. Tergantung okay? Kamu malam ni biar jilbab. Dosa. Yang digantung buah dadanya siapa? Itu wanita yang menyusui anak tetangga tanpa izin suaminya. Haram, tidak boleh. Tidak boleh, haram hukumnya. Walaupun anak dia nangis, tetap tidak boleh disusui. Haram hukumnya. Ya, anak tetangga, tambah lagi laki tetangga. Sebenarnya ibu, bapak kita ni memang mesti terima kasih sama Nabi Muhammad. Jadi banyak nian yang sudah ditunjuk tahu oleh Nabi dan hal-hal untuk supaya kita jauh dari azab neraka. Tapi ngapa orang tak baca nyuntuh Nabi Muhammad? Karena dia tidak punya tiga sifat ini. Dia tidak bakal nak ngarep ridha Allah, dia tidak ada kepengen selamat di akhirat, dan dia tidak banyak ingat kepada Allah. Kalau dia mikir hidup ini bakal mati, tidak akan dia maksiat. Hidup ini pasti mati bapak. Tak lemak pula tidak mati-mati. Wong mati kalau dia dewean di Batam. Mana lah wong ya habis kalau di malaikat tinggal kau. Fikirlah, rambut panjang, kuku panjang, gigi api lepas kalau. Masih berdoa, ya Allah ya Tuhanku, panjang kalau umur. Bingung juga, tak panjang-panjang umur tu nak apa? Umur panjang tu kalau ibadat. Umur yang ada lagi solat tidak. Solat tidak dilakukan, puasa tidak digawikan, minta umur panjang. Ganti guna. Hidup manusia kalau tidak ibadat, bahagialah binatang dari kita. Percaya tak? Iya je. Kambing tu bergegor pak, kulitnya buat terbangan. Tu yang ibu-ibu nabu tadi. Ya Rabbi barik, kincing-kincing ya Rabbi barik, wa'toni. Kita terbangan. Bimpang abang bimpang, bimpang abang bimpang. Ya Nabi salam alaika, bimpang abang bimpang. Kulit kambing, dagingnya buat sate, tulangnya buat sop, buntutnya buat sop, buat soto, kepalanya buat kari, lidahnya, jeroannya buat sate padang, kakinya buat kikil, tainya buat popo. Kambing katik buangan. Kita kulit kita buat apa? Daging kita buat apa? Kati manfaat pak kalau bukan amal. Ngapa kita nandak nyuntuh Nabi Muhammad? Emang kita sudah mulia? Semulia apa kita dengan Nabi Muhammad? Sehebat apa kita dengan Nabi Muhammad? Hati-hati bapak. Hidup pasti bakal mati. Tidak mungkin tidak bakal mati. Semua kita akan binasa dan mati. Kapan sudah mati? Semua selesai.
harta tinggal, bedeng tinggal, rumah tinggal, siwan tinggal, mobil tinggal, jabatan tinggal. Bahkan istri cantik pun bagi bini jahat. Lagi hidup tinggal terus. Tengoklah kondangan tak diajak. Tanya mang cik mana bicik, ngusak pandang baik dia tenang. Mamba lagi mati. Kalau kata amal, amalan yang paling hebat adalah amal mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pedagang nyontoh Nabi, jadi pejabat nyontoh Nabi, milih pejabat ikuti aturan Nabi. Ini kan wong lagi kami Bapak Ustadz, kalau ceramah tuh dah usah nyebut-nyebut politik tuh. Ceramah be. Bapak kira politik tuh lepas dari agama apa? Hah? Bapak kira politik tuh tidak pakai agama? Pojok dunia ini tidak akan benar Bapak tanpa agama. Semua harus diatur oleh agama. Agama apapun. Hindu, Buddha, Kristen, tambah lagi Islam. Mengatur ini semua adalah agama. Kalau agama dilepaskan Bapak, hancur hidup ini. Kalau soal kita bermasyarakat biasa, tetangga kita wong Nasrani, tetangga kita wong Chinese, wong Hindu, wong Buddha, no problem. Tak ngapa-ngapa dia. Lakum dinukum, lakum dinukum, kamu-kamu, kami-kami. Jangan saling la a'budu ma ta'budun wala antum abidun ma. Kamu tak bakal nyembah yang kami sembah, kami tak bakal nyembah yang kamu sembah. Sudah jelas ayatnya. Oh, wong Kristen nak Natal, lajulah. Siapa nak ngelarang dia Natal? Urusan dia. Yang tak boleh tu wong Islam melok Natal. Itu yang tidak boleh. Ngapa? Kalau kita melok Natal, berarti kita melok menekan adanya Yesus. Sementara mereka meyakini Yesus itu adalah tu. Ada Tuhan selain Allah? Ada tak? Ngapa melok Natal? Anu Ustaz, mbak kuenya mbak kue. Tapi Ustaz, kalau kita hari raya, orang Chinese parak rumah kami tu melok hari raya, tidak apa-apa. Agama mereka tidak melarang. Ini agama Islam yang melarang. Ini hari raya melok, Natal melok, Cap Gome melok. Malaikat bingung. Mak mana kau ini? Sopo tadi di masjid, inilah di gereja pula. Dengar lagi di kelenteng, nah kerok budak ini. Anu malaikat toleransi ni, untuk ketulah balak kan. Tak bisa Bapak. Nabi pun hidup dengan orang Nasrani, dengan orang Majusi, tapi Nabi tidak terpengaruh. Kalau menurut Al-Quran, Natal itu salah Bapak. Ya? Bagi? Anakku nangis. Ya dah berhenti lagi nak buya habis saya dijawab. Anakku lah nangis. Ya, nah alhasil Bapak ngomong apa aku tadi? Oh, Natal tadi. Oh, ketika Sayyidatuna Maryam nak melahirkan Nabi Allah Isa, naik ke Bethlehem. Lapang. Siti Maryam tu lapang. Wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqit ilaiki rutaban janiyah. Lapar Siti Maryam nak makan, kata Allah gagal pohon kurma. Kaget yang rutab itu jatuh. Rutab itu Bapak, kurma yang muda. Tua tidak, muda liwat. Mengkel. Menurut wong Arab, ilmu kurma ini, kurma tidak bakal berbuah kalau tidak musim panas 50 derajat. Baru dia pacak masak kurma. Sementara Bapak kalau kita nyengok gambaran Natal, itu Natal Nabi Isa lahir, ada pohon cemara, sama ada salju. Berarti Nabi Isa menurut mereka lahir musim dingin. Menurut Al-Quran lahir musim panas. Bapak nak percaya yang mana?
Percaya Quran apa percaya agama wong? Nah, jadi kita bukan tidak boleh bergaul dengan siapapun boleh, tapi tidak harus kita menjual akidah. Kenapa mereka mengikuti orang seperti itu? Karena mereka tidak punya modal 3 tadi. Kalau mereka punya modal 3, aman. Pejabat pemerintah punya modal 3, dia akan berbuat yang baik, berbuat yang benar sesuai dengan aturan agama, sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia tidak punya modal 3, itulah jadinya koruptor. Hati-hati. Dulu Bapak ada satu kisah, ada wong ke pasar dengan cucungnya. Jadi beli kacang, sambil wong nimbang itu dia nyembeknya sikok kacang dah, makannya kacang abang. Sudah tidak ngomong dia ngembek kacang sikok itu. Pendek cerita mati wak itu. Begitu mati Bapak dikubur lama puluhan tahun. Kubur itu kena jalan umum. Akhirnya kuburan tadi dibongkar. Wak tadi yang lah mati tadi Pak hancur jasadnya, tinggal tulang belulang. Cucungnya lah besar. Begitu dibuka peti Pak, hancur kalau sudah. Tinggal kerongka kepalanya baik. Cuman anehnya kacang abang masih leket. Kacang abang masih leket di gigi. Karena lagi hidup ngembek kacang abang sikot. Di dalam riwayat Bapak, ada orang ahli ibadat. Orang itu hebat ibadatnya menurut pandangan orang itu tidak akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Pasti dia masuk syurga. Tapi dia ditahan oleh Allah masuk syurga 500 tahun. Ditanya apa dia sebabnya? Sebabnya hanya satu. Dia pernah minjem satu buah jarum. Jarum itu dia lupa malik ke. Bukan nanda malik ke. Lupa malik kan. Ditahan masuk syurga 500 tahun. Mak mana dengan koruptor? Mak mana dengan memakan harta rakyat? Mak mana dengan mereka yang makan harta negara? Banyak dia. Ini kapan mati? Hadirin sekalian, para pengantar jenazah yang terhormat, marilah kita antarkan jenazah almarhum sampai ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Siapa ngomong wong mati istirahat? Siapa? Tambah engkau ya. Bagi malaikat turun kau sini nak penyek kau, turun lah kau. Nak berlari ke mana? Bocok tanah kanan kiri tanah, kapan ngedok ke bawah tambah jeruk. Masih lemah hidup di dunia Bapak. Tidak solat belum kena azab. Tidak puasa belum kena azab. Korupsi tidak kena azab. Makan haram belum kena azab. Makan riba belum kena azab. Masih lemah di dunia. Kalau lubang kubur tidak ada istilah istirahat. Hati-hati. Dosa yang paling berat, dosa yang paling berat adalah dosa menyangkut manusia. Hati-hati kalau kita makan hak wong. Jangan sampai kita tidak amanat. Jangan sampai kita tidak sampaikan amanat wong. Tambah lagi kita makan hak-hak orang. Kenapa? Karena itu akan membawa kesengsaraan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, kenapa mereka tidak bisa mencontoh Nabi Muhammad? Karena mereka tidak memiliki 3 sifat tadi. Kalau 3 sifat itu menyatu dalam diri mereka, semua langkah pasti mereka takut kepada Allah. Karena mereka tahu hidup setelah dunia ini pasti ada akhirat, dan di akhirat adalah tempat pertanggungan jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ke depan siapapun pemimpin, ingatlah, hati-hati, kita semua akan diminta pertanggungan jawab. Dan kita juga sebagai rakyat yang memilih para pemimpin pun harus bertanggung jawab kalau kita milihnya salah. Kita harus milih yang benar. Kita harus milih yang pas dengan hati kita. Bukan kita milih yang sembarangan. Modal kita mata nyingok, kuping denger,
hati menentukan. Mata melihat kenyataan selama dia menjadi pejabat, telinga mendengar apa rencana dia ke depan, hati kita jawab. Ikuti kata hati, jangan mengikuti kata-kata duit. Bulan April kaget Bapak, rakyat bakal diuji dengan pilihan 5 sekaligus. Milih presiden, DPD, provinsi, DPR RI, DPR provinsi, dan DPR kota, kabupaten. Hati-hati, nak benar-benar. Kita jengok siapa kenal. Yang kita kenal, akhlaknya baik, akhlaknya bagus, bermasyarakat, orangnya tanggung jawab, bismillah. Siapapun juga dia, silakan dipilih. Ikuti kata hati, jangan meloi karena duitnya. Dia nginjuk, kita ngembeknya. Dia nginjuk 100 bagi 5 tahun 20.000, 20.000 bagi 360, bahagialah coketan gigi daripada duit. Hati-hati. Kalau kita tahu bapak itu ujung 8, kita tahu dia jelek, kita tahu dia tidak bagus, dia tidak amanat, dia tidak bela kepada rakyatnya. Jangan sampai salah menentukan sikap. 5 tahun kita memilih pemimpin salah, dalam 5 tahun itu kebijakan dia kita melok bertanggung jawab. Pilihlah pemimpin yang memiliki 3 sifat ini yang kita bisa tahu dalam perjalanan hidup dia. Dengan menjalankan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kamu dan Allah akan mengampuni dosa kamu. Semoga kita dapat mencontoh Nabi Muhammad di dalam kehidupan kita. InsyaAllah Nabi Muhammad akan mengakui kita sebagai umat beliau, dan kita dikumpulkan bersama beliau di dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih dan kurang saya mohon maaf, pada Allah ta'ala saya mohon ampun. Dengan kondisi saya yang kurang sehat Bapak, pecah sehat ini tidak sehat Bapak, karena memang harus selalu berobat sesuai dengan jam. InsyaAllah ta'ala apa yang disampaikan ini jangan ingat humornya, jangan ingat ketawanya. Saya yakin Bapak 1 atau 2 kalimat InsyaAllah ada yang bermanfaat. Make handphone merek Siemens, make kartu-kartu simpati. Bapak Ibu kalau pecah demen, kapan-kapan gak ngundang lagi. Sekian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Besok kami bakal balik ke Palembang. Tolong doa, walaupun kita jauh di mata tapi dekat di hati. InsyaAllah di dunia kita kumpul, di akhirat pula kita kumpul sama-sama. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Subuh di mana Ji? Di mana? Pasar Gubah. Subuh kaget segi ketiga pulau. Subuh kaget Masjid Akhirat di Pasar Gubah. Sagubah. Ya. Sekian, semoga ada manfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasula faktubna ma'a syahidin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Farrij 'alal muslimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.